Selamat pagi Pak Wowo. Selamat pagi Pak Wawan, apakah sehat hari ini? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Tapi akhir-akhir ini saya tuh masih apa ya perasaannya tuh agak galau. Saya sudah bisa memutuskan tapi keputusan saya itu saya rasa belum maksimal Pak Wowo. Saya bisa nggak ada waktu nggak sebentar lah? Mangga Pak, saya sekarang banyak waktu Pak, kebetulan saya tidak ada kegiatan. Mangga Pak Wawan, apa ada permasalahan yang dihadapi oleh Pak Wawan? Iya Pak, begini Pak. Eh, Di sekolah saya tuh Pak, kalau setiap jam pelajaran dimulai, kan Ya, anak-anak tuh berbaris di lapangan tuh Pak. ya, Eh, ada satu anak yang terlalu aktif gitu Pak, terlalu ya, aktif mengganggu teman-teman yang lainnya sehingga saya tuh konsentrasinya ke anak itu, bukannya saya memberikan materi ataupun ya, memberikan topik pembelajaran di lapangan, saya malah terfokus ke anak tersebut Pak. ya. Kira-kira apa faktor yang menyebabkan anak atau siswa tersebut bertindak aktif sehingga menjahili ya? Maksudnya teman-temannya tuh Pak. Faktornya tuh Iya Pak. kira-kira apa Pak? Iya Pak. Jadi saya cek, eh, kan dia tuh kelas 2, Ya, dan kata anak-anak yang lainnya sih nakal. Menurut saya sih tidak ada yang namanya anak itu nakal, paling terlalu aktif dan terlalu usil, paling seperti itu. Kalau nakal sih saya rasa tidak ada. ya, Dan saya tanya, kebetulan ada orang tuanya Pak di situ Pak, ada orang iya, tuanya juga. Orang tuanya juga ngomong, "Pak, awas nitip anak saya itu nakal." Bu, mohon maaf, bukannya apa-apa, anak ibu itu bukan nakal, cuma mungkin ada sesuatu yang eh, tidak membuatnya puas sehingga pelampiasannya ke teman-temannya seperti itu, Bu. Seperti itu, Pak. iya. Bagaimana perasaan Pak Wawan saat melihat ada murid yang super aktif seperti itu tuh Pak? Perasaannya Bapak tuh bagaimana? Ya, awalnya sih merasa terganggu awalnya sebelum Iya, saya pahami bahwa anak itu terlalu aktif dan terlalu mengganggu. Jadi saya coba memberi pemahaman ke anak itu melalui pendekatan-pendekatan, obrolan-obrolan kecil ketika istirahat. Ternyata memang ada unsur lain Pak dari sehingga anak itu usil ke teman-temannya. iya. Baik. Selain di sekolah tuh Pak, apakah anak atau siswa tersebut tuh di lingkungan keluarganya juga sangat aktif dan sering menjahili teman-teman di rumahnya sama seperti di sekolah Pak? Di faktor keluarganya bagaimana Pak? Ya, saya tanya ke orang tuanya, kebetulan orang tuanya yang satu suaminya di Jakarta dan kebetulan ibunya sekarang Ya, sedang kemarin mengantarkan, belum ya, berangkat lagi ke Jakarta. Karena di desa saya itu rata-rata mata pencahariannya di luar kota, Pak. Jadi luar kota, jadi sehingga anak itu jarang sekali ketemu dengan orang tuanya. ya. Orang tuanya sering ketemu itu di 1 tahun sekali ataupun di hari-hari besar saja. Sehingga kurang pantauan dari neneknya dan seperti apa ya, kalau kita bayangkan tuh anak itu kayak seperti kurang perhatian dari orang tuanya ataupun Ya. kata kasarnya kurang kasih sayang dari orang Kurang tuanya kasih seperti itu, Pak. sayang dari keluarga ya Pak. Ya. Apa Pak Wawan sudah pernah berkoordinasi atau pernah berbincang dengan orang tuanya Pak? Sudah, Pak, sudah coba saya eh, sempat
ngobrol dengan orang tuanya seperti itu. Ternyata mohon maaf Pak, anak saya tuh nakal mungkin. Ternyata mengerti Pak. Beliau mengerti anaknya seperti itu kurang perhatian dari orang tuanya karena bukan kurang perhatian. Kalau kebutuhannya terpenuhi Pak. Kebutuhannya terpenuhi, cuma kebersamaan dengan orang tua itu tidak terpenuhi. Jadi merasa apa ya, ada hal-hal yang mengganjal ke pemikirannya, pelampiasannya ke teman-temannya. Dan saya coba untuk pendekatan-pendekatan itu, anak-anak itu ternyata seperti ketemu orang tuanya, Pak. Nah, dari situ saya coba menggunakan trik-trik pendekatan emosionalnya, pakai anak itu saya panggil ke depan ketika berbaris, yang biasanya nakalnya di saat berbaris itu Pak, usilnya tuh saat berbaris. Saya panggil ke depan, suruh menjadi pemimpin, pemimpin di situ, memimpin barisan, terus melakukan gerakan pemanasan, memimpin saja, memimpin. Jadi terfokus memimpin. Memang awalnya tidak mau, lari, malu, jerit-jerit apa, setelah saya kasih pemahaman bahwa menjadi pemimpin itu hebat, kata saya gitu. Ternyata setelah mau, masih malu-malu sih dalam memberikan aba-aba, dalam memberikan latihan-latihan pemanasan, peregangan, sampai ke inti, sampai ke pendinginan. Anak itu masih sedikit malu-malu, padahal saya ada di sampingnya. Nah, pendekatan ini semakin bertambahnya waktu, ternyata sangat efektif sekali. Anak ini tidak lagi bisa usil ke barisan, Pak. Iya. Jadi terfokus ke saya punya tanggung jawab untuk membawa barisan itu supaya nurut ke dia, malahan seperti itu, Pak. Baik. Selain di pelajaran Pak Wawan, apakah anak tersebut di pelajaran atau guru yang lain pun sama Pak aktifnya Pak? Super aktifnya itu Nah, Pak. setelah saya ngobrol-ngobrol dengan kebetulan itu kelas 2, saya ngobrol ke guru kelas 1, guru kelas 3, dan sampai kelas 6. Anak ini usilnya tidak ke kelas bawahnya, Pak. Ke kelas atasnya juga usil, ternyata seperti itu. Nah, untuk sekarang malah sudah tidak lagi, alhamdulillah Pak, dengan cara itu. Dan orang tuanya pun saya kasih tahu, ini Bu, saling mengingatkan anak-anak ini, karena jam belajar kebersamaan dengan guru hanya dari pagi sampai siang, Pak. Selebihnya banyak di rumah, seperti itu. Makanya Ibu tolong anak ini dibimbing, keagamaannya diperkuat, terus komunikasi dengan orang tuanya jangan jarang, ya walaupun jauh, minimalnya telepon atau apa. Jadi anak ini tidak merasa jauh dari orang tua. Yang karena saya rasakan setelah saya kasih trik-trik itu, anak ini seolah-olah saya orang tuanya, Pak. Iya, Seperti iya. itu. Berarti intinya sih anak tersebut itu ingin diperhatikan ya Pak, kurang Iya, iya, mendapatkan rasa perhatian atau kasih sayang itu ya Pak. iya, Nah, seperti itu. eh, tadi kan Bapak sudah bicarakan mengenai langkah untuk menghadapi siswa yang super aktif seperti itu ya Pak. Apa ada rencana lain selain rencana yang tadi Bapak sebutkan tuh? Apakah ada trik atau rencana lain agar anak tersebut bisa ya intinya bisa diem, tidak terlalu aktif dalam pembelajaran tuh Pak? Ada nggak Pak? Ya, intinya ini anak ini perlu perlakuan khusus dan perhatian khusus dari anak-anak yang lainnya, meskipun pasti efeknya anak yang lainnya seolah-olah keberpihakan gitu Pak. Dan Ya, saya beri pemahaman ke anak-anak yang lainnya bahwa
ini semata-mata untuk kebaikan bersama, bukan ke salah satu anak saja. Dan di kelas pun sekarang saya alihkan, biasanya di kelas ketika saya berikan materi itu terlalu monoton sih Pak, dari dulunya terlalu monoton. Kegiatan itu berjalan seperti berfokus pada guru, tapi dengan pembiasaan-pembiasaan, eh, masuk kelas, absensi, terus pembiasaan membaca surat-surat pendek di kelas sebelum pembelajaran keluar lapangan, terus penampilan menggunakan, kebetulan saya di sekolah saya lengkap Pak, ada infocus, laptop, dan sumber internet pun dekat. Jadi saya gunakan fasilitas itu untuk media pembelajaran. Saya gunakan penampilan video, gerak dasar, lokomotor ataupun yang lainnya itu melalui video Pak. Jadi anak-anak itu merasa video pun video anak-anak, video kartun dan sebagainya. Jadi anak-anak itu merasa tenang dan senang dengan tampilan video, dan teringat terus bahwa setelah gerakan ini, setelah gerakan ini. Nah, coba kalau saya terangkan hanya dari penyampaian di kelas secara lisan, kan kemungkinan anak-anak tidak cepat nangkep. Dan sekarang dengan media pembelajaran era digital, alhamdulillah sangat membantu sekali Pak. Iya. Baik, terima kasih. Kalau kira-kira, maksudnya kalau kita rating nih Pak Wawan, dari skala 1 sampai 10, seberapa besar metode yang Bapak terapkan tuh untuk mengubah atau menarik minat belajar siswa yang super aktif itu Pak? Kalau kita perkiraan menurut Pak Wawan sendiri nih, kalau di angka 1 sampai 10 sudah di angka berapa nih metode yang Pak Wawan terapkan? Saya rasa efektivitasnya sih, kalau menurut aktivitas itu bisa sampai angka 8 lah. Tapi saya juga belum puas saya sampai maksimal. Saya usahakan barangkali ada cara-cara lain sehingga bisa saya gunakan di kelas-kelas lainnya, tidak di kelas bawah, terutama di kelas atas. Kelas atas kemungkinan akan berbeda dengan tingkat usilnya dengan kelas bawah. Iya. Ya, luar biasa rencana yang Bapak sebutkan tadi. Semoga dengan apa yang tadi Bapak sebutkan dapat merubah sikap dari anak tersebut ya Pak, sedikit demi sedikit. Terima kasih Pak, terima kasih. Lalu ini Pak, apa sih dukungan apa yang Bapak butuhkan agar anak tersebut itu dapat berubah tuh Pak, tidak lagi terlalu aktif atau super aktif. Kalau aktif mah kita harus apresiasi ya Pak, tapi ini kan super aktif. Kira-kira dukungan apa Pak maksudnya? Atau di saat rapat rutin saya sampaikan ke kepala sekolah dan rekan-rekan guru-guru lainnya bahwa anak tersebut yang dianggapnya nakal oleh guru-guru lainnya, saya kasih pemahaman bahwa anak tersebut perlu perhatian dan perlu pendekatan yang khusus, jangan sampai malah mendapat perlakuan yang kasar atau apa dari guru-guru lainnya. Jadi saya berpesan kepada guru-guru lainnya pun tidaklah penting untuk, dan sudah tidak zamannya memperlakukan anak dengan menghukum atau membentak-bentak seperti itu, Pak. Iya, baik. Bagaimana perasaan Pak Wawan setelah kita melakukan diskusi mengenai permasalahan tadi nih Pak? Perasaannya Pak? Alhamdulillah Pak. Awalnya sih saya merasa benar saja dengan keputusan saya atau tindakan saya itu merasa benar, tapi saya kurang yakin sebelum saya konsultasikan atau saya obrolkan. Alhamdulillah setelah Bapak berikan pertanyaan-pertanyaan itu saya menjadi terbuka Pak. Menjadi terbuka dan ada gambaran langkah-langkah apa lagi nih
yang akan saya lakukan seperti itu. Terima kasih sekali Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, itulah mengapa pentingnya berkolaborasi ya Pak. Ya, Terakhir nih Pak, ya. kira-kira rencana tersebut kapan akan dimulai Pak? Maksudnya rencana yang tadi Bapak sebutkan mengenai mengatasi anak yang super aktif itu Pak. Saya rasa untuk perlakuan ini memang tidak, saya mengajar 6 hari itu di lain-lain kelas. Di lain kelas, dan karakter anak itu jelas berbeda-beda. Di kelas 1 karakternya berbeda, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 itu karakternya berbeda-beda, dan saya akan coba terapkan ini di kelas bawah dulu, dan saya coba di kelas atasnya pun saya terapkan apabila terdapat anak yang demikian, Pak. Jadi saya coba setiap hari Pak, saya akan melakukan itu. Ketika ada hal-hal yang lain, boleh kan Pak saya nanti sharing-sharing lagi, tanya-tanya ke Bapak lagi lah. Siap Pak, mangga Pak, dengan senang hati. Ya. Baik, ya terima kasih Pak Wawan. Semoga apa yang Bapak rencanakan dalam menangani anak yang super aktif ya Pak, dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik pula, di mana anak tersebut itu kan bisa merubah sikapnya kepada teman-temannya ya Pak, tidak lagi terlalu super aktif, jadi mengalir sajalah, jadi bisa berkolaborasi dengan teman yang lainnya. Baik, terima kasih Pak Wawan. Terima kasih Pak, terima kasih Pak ya. Saya mengajar kembali ini Pak. Ya, selamat sampai jumpa. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.